Halo sahabatku, sahabat EU Paham dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu dengan kalian semua pada sesi kali ini. Khususnya di sesi ini kita akan membahas tentang integral fungsi aljabar. Dalam integral fungsi aljabar kita nanti akan membahas definisi integral, kemudian rumus-rumus integral tak tentu dan integral tertentu. Kemudian kita akan membahas persamaan diferensial sederhana atau persamaan diferensial orde 1. Dan akan kita lanjutkan nanti dengan teknik penyelesaian integral dengan menggunakan metode substitusi. Materi ini akan kita bahas dalam beberapa sesi, oleh karena itu jangan lupa silahkan mengikuti sesi ini terus sampai selesai. Bagi sahabatku, sahabat Ayo Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Integral fungsi aljabar. Pengertian integral. Pengertian integral yang pertama, integral itu adalah sebagai fungsi inverse atau fungsi kebalikan dari turunan. Maka dengan demikian, sebelum mempelajari integral fungsi aljabar, kita akan ingat kembali turunan fungsi aljabar dulu. Bagian kedua adalah integral sebagai limit dari jumlah, atau integral dapat digunakan untuk mencari luas daerah tertentu. Sekarang kita lanjutkan. Integral sebagai inverse dari turunan. Coba kita perhatikan sekarang turunan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Kita ingat rumus fungsi turunan. Misalkan fx ini f-nya besar, kita sebut turunannya f kecil. Maka turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Ingat rumus turunan n x pangkat n-1. Nah, n-nya 3, berarti 3-nya maju ke depan. Pangkatnya 2, berarti 3 kurang 1. Sehingga turunan dari x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 2. Maka dalam hal ini dapat dikatakan integral dari 3x pangkat 2 adalah x pangkat 3. Jika integral kita tuliskan dalam tanda operator dalam fungsi x, maka operator integral adalah integral dx. Maksudnya ini adalah tanda integral, dx ini adalah integral terhadap fungsi x. Maka sekarang dapat kita tulis integral dari fungsi x, yaitu fx adalah fx ini fungsi mula-mula atau fungsi awal, f besar. Dengan kata lain, f besar ini turunannya adalah f kecil ini. Sehingga dengan kata lain tadi x kecilnya ini turunannya di sini adalah 3x pangkat 2, sedangkan fungsi asalnya atau fungsi yang diturunkan adalah x pangkat 3, maka dapatlah kita tulis integral 3x pangkat 2 dx hasilnya adalah x pangkat 3. Sahabatku, coba kita perhatikan turunan fungsi berikut. Nah, perhatikan x pangkat 3 turunannya adalah 3x pangkat 2. Kemudian di sini x pangkat 3 tambah 1 turunannya adalah 3x pangkat 2. Selanjutnya x pangkat 3 tambah 2 turunannya adalah 3x pangkat 2. X pangkat 3 kurang 3 turunannya adalah 3x pangkat 2. Nah, dengan kata lain 3x pangkat 2 adalah turunan dari banyak fungsi, di mana fungsi ini memuat bilangan real atau konstanta, yaitu 1, 2, min 3 dan bilangan real atau konstanta yang lain. Ingat, turunan dari konstanta atau bilangan real adalah 0. Maka dengan demikian, 3x pangkat 2 adalah turunan dari beberapa fungsi. Maka dapatlah kita simpulkan sekarang, integral fx dx sama dengan fx tambah c. C-nya ini adalah 1, 2, min 3 dan bilangan-bilangan real lainnya. Sehingga kita sebutlah ini sebagai konstanta. Maka dengan kata lain dapatlah kita simpulkan integral 3x pangkat 2 dx adalah x pangkat 3 tambah c. Nah, tambah c-nya ini kita tidak tahu apakah tambah 1, tambah 2 atau min 3, tambah 5, tambah 10 dan seterusnya. Maka kita tambahkanlah di sini konstanta c atau bentuk konstanta yang diwakili oleh bilangan yang belum diketahui. Sahabat Ayo Paham, semoga kalian sudah memahami konsep dari integral fungsi aljabar. Sahabatku, sahabat Ayo Paham, akan kita bahas beberapa contoh agar kalian dapat memahami dengan baik.
contoh 1, tentukanlah integral dari fx sama dengan 4x pangkat 3. Mari kita jawab. Perhatikan, x pangkat 4 ini turunannya adalah 4x pangkat 3. Saya ulangi, x pangkat 4 turunannya adalah 4-nya maju ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1 menjadi 4x pangkat 3. Maka dapat kita simpulkan integral dari fx sama dengan 4x pangkat 3 adalah fx sama dengan x pangkat 4. Maka dapatlah kita simpulkan dengan menggunakan tanda operator integral, integral 4x pangkat 3 dx hasilnya adalah x pangkat 4 tambah c. Ingat tadi c ini menyatakan konstanta karena banyak fungsi yang turunannya adalah 4x pangkat 3. Kita lanjutkan dengan contoh yang 1b. Tentukanlah integral dari fx sama dengan akar x. Mari kita jawab. Perhatikan, 2/3x pangkat 3. 2/3 kali 3/2, terus pangkatnya dikurang 1, sehingga turunannya ini adalah 1x pangkat setengah, atau x pangkat setengah adalah akar x. Maka 2/3x pangkat 3/2 turunannya adalah akar x. Maka integral dari fx akar x adalah fx 2/3 x pangkat 3/2. Sehingga sekarang dapat kita tulis integral dari akar x dx adalah 2/3 x pangkat 3/2 ditambah dengan c. Ingat, c-nya ini adalah konstanta karena banyak fungsi yang turunannya adalah akar x. Sahabatku, sahabat paham, semoga dengan dua contoh ini kalian dapat memahami konsep dari integral yang merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Kita lanjutkan sahabatku, yaitu integral tak tentu. Coba perhatikan, himpunan semua fungsi yang turunannya sama dengan fx itu didefinisikan sebagai integral dari fx. Integral dari fx atau fx itu adalah fungsi yang diturunkan dari fx besar. Turunannya adalah fx. Dalam konsep integral ini kita tulis menjadi integral fx dx sama dengan fx tambah c. Di sini integral tak tentu, berarti di sini tambah c menunjukkan ada nilai konstanta yang belum dapat ditentukan, sehingga ini disebut menjadi integral tak tentu. Selanjutnya, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh 2a. Karena turunan dari 2x pangkat 3 atau dibuat dalam bentuk model penulisan diferensial atau turunan, d per dx artinya fungsi ini diturunkan terhadap x. Jadi turunan dari 2x pangkat 3, turunannya ini adalah 2 kali 3 sama dengan 6, pangkatnya kurang 1, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka turunan dari 2x pangkat 3 sama dengan 6x pangkat 2. Maka dalam hal ini sekarang turunannya adalah 6x pangkat 2, fungsi asalnya adalah 2x pangkat 3. Maka dapatlah kita buat 2x pangkat 3 tambah c sama dengan integral dari 6x pangkat 2 dx. Atau kita sederhanakan menjadi integral dari 6x pangkat 2 dx sama dengan 2x pangkat 3 tambah c. Jadi kita simpulkan tadi, integral dari 6x pangkat 2 adalah 2x pangkat 3 tambah c. Tambah c-nya ini menyatakan tidak tentu karena banyak fungsi yang turunannya sama dengan 6x pangkat 2. Kita lihat contoh yang B. Jika y sama dengan 2x akar x, maka untuk mencari turunan dari y, pertama ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Berarti 2 pangkat x berarti 2 pangkat 1, akar x sama dengan pangkat setengah. Sehingga ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat dalam eksponen, jumlahkan pangkatnya 1 ditambah 2. Bentuk dari 2x akar x adalah 2x pangkat 3/2. Selanjutnya, turunan dari y, turunan dari sini adalah 2 dikali 3/2, kemudian pangkatnya dikurang 1. Maka kita dapatlah 2 kali 3/2, 2 dengan 2 habis,
3/2 kurang 1 sama dengan setengah. Sehingga kita dapatkanlah tadi ini ke sini habis, maka hasilnya ini menjadi 3x pangkat setengah, atau kita tulis lebih sederhana dalam bentuk akar menjadi 3 akar x. Sahabatku, maka dalam bentuk diferensial I aksen ditulis menjadi d per dx atau turunan terhadap x dari 2x akar x adalah 3 akar x. Selanjutnya, karena ini turunannya, maka kita buatlah kebalikan dari turunan adalah integral, maka integral dari 3 akar x adalah 2x akar x tambah c. Sahabat Ayo Paham, demikianlah penjelasan saya tentang konsep integral yang merupakan kebalikan atau inverse dari turunan fungsi. Untuk sesi berikutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus integral tak tentu dan integral tertentu. Jangan lupa, silakan ikuti video kami berikutnya. Tetap semangat belajar, semangat Ayo Paham.